pesantren itu kan, di masyarakat image-nya adalah mengajarkan agama, orang ke situ biar agamanya bagus, salah satunya. Tapi kok bisa sesat gitu. Kalau kiainya Syiah misalnya, atau kiainya liberal, pasti ada di pesantren itu hal-hal yang berbau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat. Ya mumpung masih Syawal, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kullu 'am wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah dan semoga kita kembali kepada fitrah dan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hari yang penuh berkah ini. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang suatu peristiwa yang terjadi di hari raya, di lebaran kali ini, yaitu di mana ada sebuah pondok pesantren yang mana di dalamnya praktek sholat Idnya ini berbeda dengan biasanya. Di orang-orang sholat dengan saf yang jarang, padahal ini bukan lagi masa Covid lagi. Safnya jarang, kemudian ada bercampur antara perempuan dan laki-laki. Sebenarnya ada satu perempuan yang nampak di situ ya, ada ibu-ibu di depan itu. Nah, saya ingin membahas ini beberapa hari yang lalu, tapi saya masih menunggu sebenarnya klarifikasi atau komentar dari pihak pesantrennya langsung. Karena saya kan, ya kita harus hati-hati juga. Kenapa mereka seperti itu? Nah, akhirnya ketemulah jawabannya. Di sini kira-kira ada dua jawaban. Yang pertama, alasannya kenapa mereka mempraktekkan itu ya, saf jarang itu, ini kata kiainya. Kiainya ini kalau nggak salah profesor itu. Ini kata kiainya mereka mempraktekkan surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang isinya itu tentang fafsahu yafsahillahu lakum, tentang orang yang beriman apabila kalian berada di suatu majelis maka lapangkanlah tempat duduk kalian itu. Nah, ayat ini kemudian dijadikan landasan untuk membenarkan cara mereka sholat. Padahal kalau kita telusuri tafsirnya ya, misalnya di tafsir punya Syekh Abbas Zuhaili itu di tafsir Al-Wajiz, dan bahkan di beberapa kitab tafsir yang lain itu menjelaskan ini konteksnya ayat ini itu tentang berlapang di majelis. Jadi kalau kita duduk di suatu forum, misalnya lagi ngaji, itu ada orang yang baru datang ya kita lapangkan biar orang tuh bisa duduk samping kita. Jangan kita persempit gitu. Kita kasih tempat duduk gitu. Jangan jarang-jarang gitu kan. Jangan sempit. Kemudian ini dijadikan alasan untuk membenarkan sholat. Ini terlepas, saya nggak membahas tentang fikih detail ya. Terlepas sholatnya dalam fikih ini ada ulama yang membenarkan sholat campur, sholatnya nggak rapat. Tapi yang aneh di sini adalah kenapa ayat ini yang nggak ada hubungannya dengan soft sholat ini dijadikan alasan. Itu yang pertama. Kemudian ada juga alasan dari pernyataan dari kiainya ini adalah tentang bahwasanya dia ini bermazhab Soekarno katanya. Ya, dari kata-kata ini tentu kita bertanya-tanya ya kenapa Soekarno yang dijadikan imam mazhab gitu. Padahal yang kita ketahui imam mazhab itu 4 itu kan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mengenai apa itu imam mazhab bisa dicari lagi lah. Tapi tentu dengan menjadikan Bapak Soekarno sebagai imam mazhab nih, ini kan terasa aneh di sini karena ya telusuri sendiri lah menurut saya pun yang saya pelajari Soekarno ini dalam segi agamanya pun beliau juga kalau emang tujuannya disandingkan dengan imam 4 mazhab tuh rasanya sangat kurang adil gitu. Beliau memang presiden dan ada jasanya di Indonesia, tapi sebagai kiai pesantren menjadikan Soekarno sebagai imam mazhabnya disandingkan dengan imam mazhab dalam agama itu agak ya kurang tepat kayaknya ya. Oke, langsung ke pembahasan saya. Ini mukadimahnya udah 4 menit lebih. Saya nggak membahas tentang fikihnya. Saya yakin teman-teman setuju lah ya. Ini pesantren ini berbeda lah, agak lain lah istilahnya kan. Tapi saya ingin membahas tentang
dari kejadian di pesantren ini muncul pertanyaan nih, kenapa pesantren itu bisa sesat? Pesantren itu kan di masyarakat image-nya adalah mengajarkan agama, orang ke situ biar agamanya bagus, salah satunya. Tapi kok bisa sesat gitu? Ini saya ingin utarakan. Oke, yang pertama, kita harus paham dulu, pesantren itu apa? Jadi pesantren itu sama dengan sekolah-sekolah lain di Indonesia yang mana tujuannya itu adalah sesuai dengan apa yang tercantum di undang-undang ya. Kalau kita telusuri undang-undang tujuan pendidikan Indonesia itu adalah untuk mencetak generasi yang beriman dan bertakwa dan lain-lain. Intinya itu kata kuncinya iman dan takwa itu. Nah, ini telusuri dalam juga maknanya. Intinya ya biar manusia itu selamat dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa itu. Kita pelajari di buku-buku tarbiyah wa ta'lim, tujuan pendidikan Islam itu ya lil husul 'ala salamah wa sa'adah fi dunia wal akhirah. Biar orang tuh selamat dan bahagia dunia akhirat. Itu dalam perspektif Islam. Nah, kalau dalam perspektif sekulernya barat, pendidikan itu ya untuk bahagia, untuk mencetak orang biar bahagia, to produce a good man so that he can achieve the happiness to live in this world gitulah. Pokoknya biar jadi orang yang bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini. Mereka kan nggak percaya akhirat gitulah istilahnya. Nah, jadi tujuan pesantren itu ya seperti sekolah yang lain juga harusnya sama juga. Cuma yang membedakan adalah pesantren itu kalau kita definisikan, ini merujuk kepada karena saya juga alumni Gontor, pernah mengajar di Gontor dan banyak buku-buku karangan kiai-kiai kami itu menjelaskan tentang makna pesantren sesungguhnya itu, yaitu lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, yang mana kiai sebagai figur sentralnya atau central figure-nya dan masjid sebagai pusat yang menjiwainya. Jadi ada 3 variabel di sini. Lembaga pendidikan agama, kiai, dan masjid. Jadi sejarahnya itu pesantren itu dulu awal mulanya itu ada kiai nih. Kemudian dicari sama santri, ada santri mau belajar sama kiai. Datang 2 orang, 3 orang, kayaknya penuh nggak muat. Makanya dibuatlah tempat penginapan biar santrinya bisa nginap. Kemudian dibuatlah masjid dan sebagainya. Akhirnya jadilah pesantren. Jadi awalnya pesantren itu dimulai dari kebutuhan santri mendatangi kiai. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kiai sebagai central figure. Nah, itu yang mengenai pesantren. Maka bagus tidaknya, betul enggaknya, maju tidaknya pesantren itu, yang bertanggung jawab pertama sekali adalah kiainya. Oke? Karena kiai sebagai central figure-nya. Nah, sistem yang ada di pesantren itu pasti berbeda-beda. Oke, kita ngomong misalnya gini. Tujuannya kan semuanya saya yakin semua pesantren itu bermaksud untuk mencapai tujuan pendidikan tadilah. Mencetak orang yang beriman dan bertakwa, selamat dunia akhirat. Nah, jadi maka kiai itu juga untuk mencapai goals itu, dia punya metode. Nah, metode inilah yang membedakan antara pesantren dengan pesantren yang lain. Contoh, ada pesantren tahfiz. Fokusnya mereka, anak-anak harus bisa baca, hafal Quran. Quran, hadis jadi pegangan. Sehingga apa? Itu dari mana metode itu? Ya dari kiainya. Kiainya lah yang mengelola sistem sehingga anak-anak itu fokus belajar tahfidz. Ada pesantren yang fokus belajar kitab-kitab kuning. Dengan landasan mereka, anak-anak tuh harus belajar dari sumber yang jelas, kitab-kitabnya guru yang jelas, sehingga sanad keilmuannya jelas. Nah, ini juga terjadi karena sistem yang dikelola oleh keinginan, sistem ini berdasarkan keinginan kiainya juga yang mengelola. Baik itu kiai pendirinya atau yang sedang mengelola. Ataupun ada pesantren yang anak-anaknya harus bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, ini juga yang bertanggung jawab itu kiainya. Kiainya lah yang mengelola sistem itu, dan yang sangat bertanggung jawab tentang itu. Artinya apa? Ini di antara 3 model pesantren yang berbeda yang saya ingin nampakkan. Sehingga apa?
yang ingin saya pahamkan di sini adalah bahwasanya pesantren itu punya metode yang berbeda-beda, tapi tujuannya intinya ingin anak-anak itu bisa tumbuh, mereka itu menjadi pribadi yang selamat di dunia dan akhirat. Ada yang ingin ada kiai yang meyakini keselamatan itu lewat hafal Quran, ada yang lewat belajar kitab-kitab, ada yang lewat berbahasa Inggris sebagai kunci ilmunya dan sebagainya. Itu perbedaan yang masih wajar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada pesantren yang sesat, ya kan? Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang pasti kiainya. Nah, jadi pesantren itu mau dia ini sesat atau enggak, kita telusuri dulu kiainya seperti apa. Nah, jadi kayak tadi, ada pesantren tahfidz Quran. Ya karena kiainya penghafal Quran, concernnya terhadap pembelajaran Al-Quran. Ada kiai yang ada pesantren yang berbahasa Arab Inggris karena concern kiainya tentang bahasa Arab dan Inggris gitu. Itu pun kalau pesantrennya yang berbeda, menentang syariat yang kegiatannya misalnya bertentangan dengan syariat, maka yang paling bertanggung jawab itu kiainya. Nah, kita telusuri dulu siapa kiainya, baik kiai yang mendirikan atau yang sedang mengelola. Dan saya tidak berbicara tentang satu kiai saja ya. Ini bukan berarti gimana ya, saya tetap menghormati lah kiai yang mengelola pesantren itu. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, karena pesantren itu kiai sebagai central figurnya, maka kiai itulah yang bertanggung jawab. Jadi kalau kiainya itu berakidah atau worldview Islam yang betul, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pasti pesantren yang dikelolanya ya akan seperti itu, akan ditekankan tentang apapun pelajarannya, kegiatannya harus berlandaskan akidah yang betul. Tapi kalau misalnya, maaf nih, pesantrennya ada ajaran-ajaran yang menyimpang, ya kita lihat siapa kiainya. Nah, kalau kiainya Syiah misalnya, otomatis ada ajaran-ajaran Syiah di pesantren itu, ya kan? Pasti ada saja sedikit-sedikit menyinggung tentang bolehnya nikah mun'ah, tentang taqiyah, tentang apalagi misalnya di Syiah itu, tentang mengkafirkan sahabat-sahabat, atau kiainya liberal. Pasti ada di pesantren itu hal-hal yang berbau pluralisme agama, mendukung semua agama benar, atau ada ajaran feminisme, sekularisme. Nah, itu semua tergantung kiainya. Maka apa yang terjadi hari ini di pesantren yang sedang viral ini, coba telusuri siapa kiainya dan siapa di baliknya. Nah, jadi itu ya, pesantren kenapa sesat itu yang paling harus bertanggung jawab kiainya. Dan kiai yang saya maksud, saya tekankan sekali lagi, bukan hanya sosok satu atau dua orang. Karena ada yang mengelola pesantren itu lebih dari satu orang gitu. Ini juga maksudnya kita bisa mengatakan, oh ini bukannya karena sistemnya, bukannya karena pelajaran sebagainya, tapi ya ujung-ujungnya ke kiainya dulu lah. Baru nanti berlanjut kepada guru-gurunya dan sistem kurikulumnya dan sebagainya. Karena ada suatu prinsip dalam tarbiyah itu, kaifa yakunul mudaris takunul madrasah. Bagaimana suatu sekolah itu berdiri, ya tergantung pada guru-gurunya. Nah, kalau gurunya betul, pemikirannya lurus, pesantrennya juga lurus, tapi gurunya pemikirannya menyimpang, ya menyimpang juga. Gurunya bisa menyimpang itu dari mana ya? Pasti dari kiainya. Nggak mesti kiainya bikin guru yang menyimpang, tapi ridho kiainya kan. Artinya kalau misalnya kiainya melihat, oh ada guru-guru yang aneh nih. Misalnya saya ini berakidah Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Melihat kok ada guru liberal nih. Ya kalau saya biarkan berarti ya itu keridhaan saya kan, akan dia berada di situ sehingga dia menyebarkan pemikiran liberalnya gitu. Nah, maka kita lihat lagi sosok siapa. Jadi ini juga pelajaran untuk siapa guru orang-orang tua mungkin, atau kawan-kawan, adik-adik yang ingin masuk pesantren, lihat dulu sosok gurunya siapa di situ. Itu harus penting itu untuk kita telusuri. Nah, apakah akidahnya sesuai dengan mazhab yang disepakati para ulama gitu ya kan.
Dari segi pelajaran gitu juga. Nah, dan terakhir sebelum terakhir nih, saya ingat gitu ketika, dulu dapat pembekalan ya, sebelum, eee, apa namanya, selesai pengabdian di Gontor itu dari Ustadz, Doktor Henry Solahuddin gitu, salah satu peneliti di INSIS gitu ya. Saya nggak tahu persis apa itu memang dari beliau, atau memang dikutip dari buku para ulama. Nah, yang pasti yang saya ingat, ada 2 motif aliran sesat di dunia ya, 2 motif. Kalau nggak karena uang, karena seks. Uang ataupun seks. Uang misalnya, seperti kita tahu, ajaran liberal di Indonesia itu kemunculan kelompoknya mungkin satu dasawarsa yang lalu, atau 2 dasawarsa yang lalu ya, itu kan ada dukungan sokongan dari peneliti-peneliti dari barat gitu, lembaga-lembaga dari barat. Sehingga ketika tidak disokong dana lagi, udah nggak menyebarkan lagi. Itu satu, uang. Dan ada juga ajaran, kalau nggak salah saya apa itu ya, entah Al-Qiyadah Islamiyah, entah Ghafatar, entah apa gitu, yang mana dia ada penembusan dosa, di mana dia kalau berdosa harus bayar ke ustadznya gitu untuk ditebus gitulah ya. Intinya ia mengeluarkan uang untuk ustadznya gitu, ada yang seperti itu. Ada juga motifnya seks seperti Syiah misalnya, menghalalkan nikah mu'ah. Itu kan sama aja seperti ya legalisasi prostitusi lah ya kan. Itu kan udah diharamkan, tapi dilegalkan untuk kepentingan seks pastinya. Nah, maka kita lihat sekarang misalnya pesantren, misalnya yang ajarannya menyimpang itu sesat, kita tengok kiainya, pasti karena 2 kepentingan ini. Nah, tapi ini maksud saya bukan untuk suudzon-suudzon apa, tapi saya hanya menyampaikan ini teori. Nah, ya teori yang saya dapatkan, dan semoga pun saya berharap pesantren yang dimaksud ini apa yang betul-betul menyimpang itu semua diberikan hidayah, dan semoga mereka klarifikasi dan mengakui kesalahannya. Karena memang kalau kita lihat bukan hanya kejadian sekali ini, tapi banyak kejadian lain sebelumnya yang menimbulkan kontroversi di lembaga ini. Oke, itu saja, dan tentu yang kita harapkan semuanya lembaga-lembaga pesantren di Indonesia itu memang ya kita harapkan betul-betul memahami tujuan dasarnya itu seperti apa. Tujuan dasar kita ini membangun lembaga pendidikan dan orang yang masuk ke pesantren itu kan biar mereka ini ya selamat dunia akhirat, itu aja sebenarnya kan. Pendidikan itu ya untuk itu saja. Maka mau apapun metodenya ya harus dipikirkan yaitu bagaimana anak-anak didik di pesantren ini mereka bisa selamat di dunia, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya itu saja mungkin dari saya, jadi sudah jelas kenapa pesantren itu sesat. Ya karena kiainya. Kenapa pesantren itu bisa maju, berkembang, itu ya karena kiainya. Karena kiai yang menjadi central figurnya. Oke, itu saja mungkin, semoga bisa mencerahkan, dan saya menerima diskusi apabila memang keliru penyampaian yang saya sampaikan gitu ya. Terima kasih, itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.